Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Apa kabar buat para subbreaker yang senantiasa mendukung channel ini? Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih karena like dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berusaha memberikan hiburan lewat klip dan review film-film kesayangan kita. Spesial buat Likers Squad yang di kota maupun di kabupaten. Kali ini Ed Clipper akan mempersembahkan klip seru dan review sebuah film tentang perjuangan sepasang kekasih yang terjebak di lumpur hidup. Film bertemakan survival ini berjudul Quicksand tahun 2023. By the way, pernah memotoran ke negara Kolombia. Nah jadi, ceritanya di sana tuh ada sebuah hutan yang memiliki kawasan terlarang untuk dikunjungi. Bukan cuma habitat ular berbisa saja, daerah itu pun memiliki banyak spot lumpur hidup yang mematikan. Lalu apa jadinya jika sepasang suami istri nekat ngabolang dan berhiking di daerah tersebut? Jika suka video ini, ditunggu like-nya ya. Subrek juga dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kepanikan seorang perampok spesialis turis di kawasan terlarang yang bernama Las Arenas di negara Kolombia. Bukan cuma terpisah dari temannya, ia ketakutan karena dipaksa berburu kulit ular di hutan yang dipenuhi lumpur hidup ini. Kamana atau Arimane? Si rampok yang bernama Diego marah karena temannya malah kabur daripada ngintipin orai. Apalagi ular-ular di hutan ini sangat langka dan tentunya mahal. Akan tetapi si penduduk lokal ini tak peduli karena berada di hutan ini sama saja dengan mati. Beberapa hari berlalu kita beralih ke sepasang dokter yang baru tiba di Kolombia, di mana pasangan yang sebenarnya mau bercerai ini ditugaskan rumah sakit negara bagian untuk mengikuti konferensi SMS atau Serikat Mantris Amerika. Di sepanjang perjalanan, Bu Dokter bernama Sophie terlihat bete. Kenapa harus kerja bareng dengan suaminya? Padahal saat ini mereka sedang pisah ranjang, bahkan sudah pisah magicom. Sementara si suami yang bernama Josh terus menghibur Sophie, berharap hubungan rumit mereka tidak mengganggu konferensi yang akan dilakukan besok. Akan tetapi si Sophie COD lebih memilih teleponan dengan anak mereka daripada dengerin Josh yang sedang membicarakan tempat-tempat terbaik negara kelahiran istrinya ini. Setibanya di sebuah hotel tempat para dokter berkumpul, mereka disambut teman SD Sophie yang bernama Marcos. Pria ini pun berasa nostalgia karena sekian tahun berlalu Sophie kembali ke negara asalnya. Kemudian Marco berkata bahwa presentasi mereka diundur ke hari Jumat. Dan itu berarti Josh dan Sophie punya beberapa hari untuk bersantuy terlebih dulu. Thanks for thinking of us. Good to see you, man. Gracias. Gracias. Una habitación, 2 personas. No. ¿Tú nos puedes dar otra habitación? Sophie terlihat kesal karena ternyata ia dan suaminya ditempatkan dalam satu kamar. Mau pesan kamar lagi, rupanya sudah penuh. Keadaan ini jelas membuat mereka bingung hingga berlanjut cekcok. Sophie pun ogah jika sampai sekasur lagi dengan Josh yang memiliki belalai rese yang tak pernah diam saat dekat dengannya. Daripada bikin stres, Sophie pun pergi untuk nyari basreng khas Kolombia saja. Ketika malam datang, mereka yang masih saling benci berusaha terlihat baik-baik saja ketika Marcos mengajak Sophie dan Josh makan malam. Dan untuk pertemuan langka ini, Marcos mentraktir mereka dengan sebuah makanan yang bernama mondongo atau sejenis seblak dengan sensasi babat bagong di dalamnya. Very good. No. Well, I'm actually trying to clear up my morning, so. Di tengah kebersamaan mereka, Josh dan Marcos membicarakan sebuah lokasi air terjun tertinggi yang berada di tengah-tengah hutan. Lalu ketika Josh dan Sophie terlihat penasaran, Marcos mengajak mereka untuk mengunjungi tempat tersebut. Ya, hitung-hitung liburan sembari menunggu hari kerja. Tapi daripada lanjut berbincang-bincang, Sophie malah buru-buru ke hotel karena sudah muak pura-pura harmonis di hadapan Marcos. Bye, guys. Did I say something wrong? No. Sikap Sophie itu pun membuat Josh akhirnya bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang hampir rungkan. Marcos jelas kaget dong. Ia pun bingung sekalipun berhiking besok, pasti suasananya gak bakalan rame. Cheers. Setibanya di hotel, Josh tak cukup berani untuk tidur entep pedak bersama suaminya. Ia pun sadar karena selama ini sifat buruknya selalu membuat Sophie kecewa. Sementara Sophie yang sebenarnya belum tidur merasa kasihan juga dengan Josh
yang tentunya masih berstatus suaminya. Why aren't you dressed? Di keesokan harinya, Sophie ujung-ujung ngomong jika dirinya akan pergi ke lokasi air terjun sendirian. Ia pun meminta Josh untuk jangan memberitahu Marcos tentang niatannya tersebut. Mendengar rencana Sophie, Josh jelas khawatir karena lokasi air terjun berada di tengah-tengah hutan. Namun karena Sophie kekeh ingin pergi, Josh pun maksa untuk menemaninya. Okay, let's go. Let's go. Setelah sepakat untuk pergi bersama, mereka mencari informasi lokasi air terjun kepada Kang Lobby. Dan karena lokasinya sangat jauh, Josh berinisiatif untuk memakai jalur pintas dengan melewati Las Arenas. Akan tetapi si Kang Lobby melarang karena jalur tersebut sangat berbahaya. Bahkan sudah dianggap pamali oleh penduduk lokal. Sophie yang takut dengan ular pun akhirnya menyuruh Josh untuk tetap memakai jalur biasa saja. Lalu ketika Josh dan Sophie pergi, mereka tidak sadar bahwa pria ini adalah anteknya Diego. Si rampok ini pun langsung beraksi saat dua turis menuju hutan, tempatnya melakukan pembegalan. Setelah 2 jam OTW, mereka melanjutkan perjalanan dengan menyusuri hutan hujan. Sophie pun berharap cuaca tetap bersahabat hingga sore nanti mereka bisa kembali ke hotel. Ketangguhan Sophie yang didasari pikiran stres akhirnya kalah oleh rasa letih di betisnya. Mereka pun beristirahat sambil melepas dahaga dari kempis masing-masing. Tapi tak berselang lama, apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Mira, we gotta go. Karena tak mungkin melanjutkan perjalanan, dengan berat hati mereka kembali menuju hotel. Padahal lokasi air terjun tinggal setengah jam perjalanan lagi. Oh shit. Josh dan Sophie begitu kaget saat melihat si rampok sedang ngerobet jendela mobil mereka. Meskipun takut setengah koin, Josh memberanikan diri untuk melabrak si rampok yang sepertinya gak bawa senjata. ¿Cómo está? No money. No. Josh akhirnya tak berkutik saat si rampok mencabut pistol yang diselipkan di atas titik. Melihat suaminya sudah pasrah, Sophie pun mencoba untuk bernegosiasi. Solo soy yo. Uy, huevón, ¿dónde está? Manggala atuman. La maleta. Wait. Setelah memberikan tas milik Josh, mereka yang ketakutan berniat untuk menuju Las Arenas dan bersembunyi di sana. Meskipun katanya berbahaya, mereka sudah tidak peduli daripada menghadapi rampok yang sudah jelas-jelas akan membunuh mereka. Dirasa si rampok sudah dekat, Josh menyuruh Sophie untuk pergi duluan. Sementara ia akan mengalihkan perhatian si rampok terlebih dulu. Josh! Melihat Sophie terjebak di lumpur hidup, Josh menyuruh untuk jangan bergerak karena hanya akan membuat Sophie tenggelam. Kemudian Josh mencari sesuatu untuk menarik keluar istrinya dari dalam lumpur kenyot. Hey, wait. Berkat kesigapan Josh, si Sophie yang tadi malah ejegeler dan tenggelam akhirnya berhasil selamat. Namun usaha tersebut menjadikan Josh pun kini ikut terjebak. Dan di waktu yang sama, Marcos sedang keheranan karena Josh dan Sophie tidak bisa dihubungi. Lalu tak lama kemudian, ia baru sadar bahwa Josh telah memberikan pesan suara kepadanya yang mengatakan bahwa Josh dan Sophie sedang menuju air terjun. Padahal bukan sedang di air terjun, nyatanya mereka sedang terjebak jeratan pasir apung yang bisa membunuh mereka.
Lalu Josh memberitahu bahwa lumpur hidup jenis ini bisa membunuh hanya jika melakukan gerakan ekstrim saja. Terlepas dari apapun definisinya, Sophie menyesal telah melakukan liburan maksa ini. Where did that come from? Telur apa ini? Sophie menduga telur tersebut terlempar saat dirinya terjatuh tadi. Lalu Sophie meminta Josh membantunya agar bisa tahu telur apa itu sebenarnya. Okay. Wait. It's not working. Campuran lumpur dan rumput kering benar-benar membuat mereka sulit bergerak. Lalu tiba-tiba Sophie merasakan sesuatu yang gemoy dari bawah lumpur. There's something down here. Let's try to pull it. Okay. At 3. Sungguh tak disangka ternyata mereka menemukan jasad si perampok yang kita lihat di awal film tadi. Dari kondisi jasad tersebut, Dr. Sophie bisa tahu bahwa orang ini mati karena kelaparan. Terlihat mereka pun semakin ketakutan karena diam seperti ini saja bisa membuat mereka mati. Kemudian mereka mendapatkan senjata si perampok berikut ransel yang berisi peralatan. Mulai dari barang gaje, senter cat tiger, pisau bahkan sebuah alkitab. Keberadaan senjata membuat mereka merasa lega meskipun hanya berisi 2 peluru saja. Lalu tak jauh dari posisi mereka, Josh melihat tunggul pohon yang bisa dimanfaatkan untuk keluar dari lumpur hidup. Lalu mereka bergegas membuat tali dari ransel agar bisa meraih tunggul tersebut. Namun tanpa Josh dan Sophie sadari, komplotan semut hutan terganggu oleh keberadaan mereka. Di sisi lain, Marcos yang masih berada di hotel kaget saat melihat ransel milik Josh dibawa oleh orang lain. ¿De dónde sacó este morral? ¿Qué le pasa? Marcos semakin yakin bahwa orang asing ini telah membegal teman-temannya. Tapi sayang, keributan yang terjadi membuat ia dan Diego ditahan oleh keamanan hotel. Ketika tali dan ransel berhasil mereka buat, Sophie yang berada di posisi paling pas berusaha melemparkan tali ke tunggul mahoni. Sial sekali, tali yang mereka buat ternyata masih kurang panjang. Mau bikin tali dari jaket, mereka takut mati kedinginan. Dalam keadaan yang hampir putus asa, tiba-tiba mereka mendengar suara knalpot helikopter. Josh! Hey, we're here! Hey! Saat teriakan seperti bocil minta duit tidak membuat si pilot nengok, Sophie nekat ingin membakar Alkitab untuk memberikan tanda. Namun usahanya ditentang Josh karena tak mau Sophie berbuat hal yang pamali. I told you. No, stop. Oh! If you burn this! Anyways, let me, we're gonna do something. Dengan berlalunya helikopter, mereka pun kembali tertunduk pasrah meratapi nasib. Kemudian Josh mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan momen pacaran mereka yang selalu memotoran pakai Supra milik bapaknya. Just want to be reminded, thank you. Stay positive. It's true. Ouch! Ow! Ow! Saat Sophie diserang semut-semut hutan, Josh mengeluarkan minuman abok yang selalu ia sembunyikan di balik sempaknya. Hingga semut-semut bangor itu pun oleng dan mati setelah nyupang Sophie dengan mode keroyokan. Tapi meskipun masalah sudah teratasi, Sophie kesal karena suaminya ternyata masih suka abok-abokan. Wah, Sophie akhirnya makin mantap ingin berpisah dengan Josh. Sementara Josh cuma bisa aa-uu sambil mengakui kesalahannya. You were sober for so long. Then why? With us. We're miserable, right? Di tengah kegalauan mereka, sesosok ular besar datang untuk mencari sesuatu. Wow, maybe even days. To find the way to. Kedatangan ular besar ini membuat Sophie sadar jika binatang tersebut sedang mendatangi telur di dekatnya. Kemudian Josh meminta Sophie menggunakan senapan untuk mengusir sang ular. Meskipun si ular telah pergi, Sophie malah tambah panik karena Josh terkena gigitan ular. Lalu Sophie berusaha memperlambat penyebaran bisa ular dengan mengikat tangan Josh sekencang-kencangnya. Sementara Josh terus meraung kesakitan dan ketakutan. Terlebih ia tahu dengan apa yang akan terjadi ketika bisa ular mencapai jaringan otaknya. Kembali kepada Marcos yang masih ditahan pihak hotel.
Kemudian ia menginterogasi Diego dengan menanyakan apa yang telah terjadi kepada dua temannya. Saking ingin mengetahui kabar mereka, Marcos memberikan jam tangan mahalnya kepada Diego. Hingga pria ini pun menceritakan kelakuannya berikut pelarian Josh dan Sophie ke kawasan Las Arenas. ¿Usted sabe por qué le llaman las arenas? Mendengar kabar tersebut, Marcos meminta Kang Jaga untuk segera mengeluarkannya. All we did was go to quick. Makin lama efek racun di tubuh Josh semakin terasa menyakitkan. Sementara Sophie menenangkannya karena kepanikan Josh bisa mempercepat penyebaran racun. Big self. The last time you looked at her, honey. Everywhere. Pembekuan darah yang sedang terjadi benar-benar membuat mereka ketakutan. Sebelum masuk ke otak dan menewaskan suaminya, Sophie berniat untuk mengeluarkan darah beku dari leher Josh. Blow to your brain. You're gonna Because there's only one bullet left. let me. It's gonna hurt. Blow it up when you're done. We're almost there. You're doing. Setelah usahanya berhasil dilakukan, Sophie menghentikan pendarahan dengan stempel besi panas yang menyakitkan. Dan bukan hanya menyakitkan, Sophie pun tak kuasa mengoperasi suaminya dengan cara barbar seperti ini. Selang beberapa saat, mereka akhirnya sadar setelah pingsan berjamaah. Terlihat Sophie pun merasa lega karena Josh sepertinya mulai membaik, meskipun masih lemah. Dan tanpa terasa, rupanya mereka sudah 1 jam terjebak di lumpur hidup ini. Sejauh ini pun mereka merasa bangga karena masih bisa bertahan. Namun 1 jam yang penuh penderitaan ini membuat Sophie dan Josh teringat dengan anak-anak mereka. Terutama Sophie, ia tidak bisa membayangkan jika sampai anak-anaknya tahu tentang rencana perceraiannya. Apalagi jika sampai ia mati di kubangan lumpur ini dan tak pernah bertemu lagi dengan mereka. Dan hingga pada akhirnya, Sophie mengajak Josh memperbaiki keadaan dan membuang jauh-jauh rencana perceraian mereka. Love you. I love you too. Setelah sesi baikan dengan suaminya, Sophie kepikiran tentang si ular yang panjang tadi. Lalu ia berniat menggunakan ular tersebut untuk ia sambung dengan tali agar mampu meraih tunggul pohon. Karena bagaimanapun juga, si ular akan tetap berada di dekat telurnya. Jadi gak bakal mungkin pergi jauh-jauh amat. Dugaan Sophie ternyata benar bahwa si Orai Koneng sedang merengkel tak jauh dari lokasinya. Lalu ia bergegas memancing kedatangan si ular sebelum Sophie menghabisinya dengan shotgun. Sementara Josh yang kian melemah sudah tak berdaya dan tak mampu membantu rencana istrinya. Loh, kok hilang? Tepat pada waktunya, Josh menggunakan sisa tenaganya untuk menghabisi sang ular pakai pisau. Kemudian Sophie buru-buru menyambung si ular dengan tali, sebelum bisa ular di tangannya menjalar ke seluruh tubuh. Setelah usahanya berhasil, Sophie mengajak Josh untuk segera pergi. Namun karena Josh sudah tak mampu bergerak, ia meminta Sophie untuk meninggalkannya saja. No, we have no time, baby. Meskipun Sophie tak tega meninggalkan Josh, ia memang harus cepat pergi untuk mencari bantuan. Apalagi ia harus berpacu dengan waktu karena bisa ular di tubuhnya mulai bereaksi.
Di batas kekuatan Sophie, akhirnya ia ditemukan oleh Marcos yang sudah membawa segambreng tim SAR. Ketika Sophie mulai mendapat perawatan, Marcos pun lanjut menuju hutan untuk menyelamatkan Josh. Sophie benar-benar merasa lega karena Josh ternyata masih hidup. Bukan karena gagal menjadi janda saja, tapi Sophie seolah diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik bersama suaminya. Tanpa diduga, ketegangan yang dirasakan Sophie dan Josh telah mengubah pikiran mereka. Sepintas perjalanan mereka hanya patut disesali, namun hikmah besar yang didapat Sophie benar-benar sangat berarti. Karena tanpa perjalanan kelas Arenas, mungkin mereka bakal tetap bercerai dan memberi penderitaan kepada anak-anak mereka. Jagalah rasa sayang kalian terhadap pasangan. Jangan jadikan ketidakcocokan sebagai alasan untuk berpisah. Tapi jadikanlah ketidakcocokan itu sebagai awal memperbaiki diri untuk menjalani hubungan yang lebih baik. Karena kalau sudah baik, berbeda atau tidak cocok bisa membuat kalian tetap bahagia. Negara kita aja Bhinneka Tunggal Ika. Ya masa hubungan tidak memiliki kebinekaan? Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.